besar ditandai dengan semakin hari anugerah-Mu dilimpahkan bagi kami. Kami sadar betul bahwa hidup ini tidak semudah kami balikan telapak tangan kami. Kami sadar betul hidup ini bukan sekedar kami palingkan wajah kami dan mengembalikannya kembali pada asal semula. Tetapi hidup ini berat, hidup ini susah, hidup ini sulit. Tetapi yang kami percayai dan kami yakini, selama ada Tuhan beserta dengan kami, maka segalanya pasti akan menjadi baik. Masalah boleh ada, persoalan, tekanan hidup boleh deras datang silih berganti, tetapi yang kami percayai, Tuhan tidak tega tinggalin hidup kami. Engkau selalu ada, dan dalam selalu adamu ada mujizat, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada kemenangan, ada jalan keluar, dan ada perkara-perkara dahsyat yang Kau kerjakan bagi hidup kami. Mari bicaralah bagi kami, agar telinga kami jangan sampai hanya terus mendengar dari kata orang tentang Engkau. Mata kami menyaksikan dari orang berbicara dan memperkatakan kebesaran-Mu, tetapi kami sendiri yang mengalaminya, dan akhirnya mulut kami berkata-kata tentang kebesaran-Mu yang dahsyat dan hebat itu, sehingga banyak telinga mendengar dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang di atas segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai dan urapi hamba-Mu yang terbatas ini untuk memperkarakan apa yang menjadi mau dan kehendak-Mu bagi jemaat Tuhan Gereja Bethel Indonesia WC yang berada di Grand Tropic Hotel yang diberkati ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang hadir hari ini, limpah berkat, limpah kemurahan, limpah kebaikan, limpah segala yang terbaik dalam hidup rumah-rumah tangga-Mu. Dan anak-anak-Mu diberkati, anak-anak muda diberkati dengan segala yang datangnya dari Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, siap terima kebenaran firman yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk kembali. Shalom. Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Rasa hormat buat hambanya yang diurapi Tuhan, Pastor Kem bersama dengan kekasih hati Gembala Jemaat GBI WC yang ada di tempat ini. Makin hari makin tambah oke, makin tambah keren, makin tambah menarik, makin diberkati Tuhan. Om Ricky yang WL tadi saya kenal kurang lebih berapa tahun Om ya? Sudah 19 tahun apa 20 tahun lebih. Iya toh. Tapi gagahnya tidak pernah berubah. Itu bukti Tuhan pelihara dengan hebat dan dahsyat. Haleluya. Dan lihat Bapak Ibu bisa masuk bulan 11 bulan November ini aja udah keren punya ya kan. Haleluya. Sukacita, kemenangan, mujizat, pertolongan Tuhan selalu menyertai Bapak Ibu semua. Beri tepuk tangan dulu pada diri masing-masing. Haleluya. Itu bukti Tuhan tidak pernah tidak tolong kita. Pada hari ini saya mau bicara dari sebuah tema berkat besar. Berkat besar berarti berkat yang tidak ada duanya. Berkat besar berarti berkat yang tidak mampu dikerjakan oleh tangan manusia. Berkat besar berarti mungkin saja bisa dibuat tangan manusia, tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Dia butuh waktu, dia butuh proses, dan dia butuh banyak hal. Tahukah Bapak Ibu, ketika Elia disuruh Tuhan masuk dalam persembunyian, ketika dia berkata pada musim ini tidak akan turun hujan kecuali bibir dan mulutku yang memperkatakannya, Tuhan memaksanya masuk dalam persembunyian. Dan Alkitab berkata di seberang timur daripada sungai sungai Krit, di sungai Yordan itu dia bersembunyi. Dan Alkitab berkata setiap pagi setiap petang ada burung yang datang bawa makan roti dan daging. Tahukah Bapak Ibu roti diambil dari mana? Tahukah Bapak Ibu daging itu diambil dari mana? Itu daging yang pasti sudah dimasak. Kita sama-sama tidak tahu kan Alkitab tidak cerita apapun. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa sorga punya persediaan unlimited di sorga dan di bumi untuk menyatakan semua perkara-perkara mujizatnya bagi kita. Burung gagak tidak punya pabrik roti menyediakannya bagi Elia. Tuhan punya pabrik roti yang tak tahu ada di penghujung mana, yang hanya gagak yang tahu tempat pengambilannya.
dan bagaimana cara menyalurkannya. Gagak tidak pernah salah menyalurkannya. Grand Tropic GBIWC, jemaat Tuhan. Mungkin rumah kita masuk gang sempit, keluar gang sempit. Dan dimanapun ada berada. Tetapi saya percaya kalau berkat itu dialirkan ke sana, Tuhan tidak pernah salah. Sedangkan burung aja nggak salah, gimana orang masa salah? Ya kan, burung aja nggak pernah salah bawa berkatnya, apalagi orang, ya kan. Saya percaya Tuhan tidak pernah salah. Itu Bapak Ibu, berkat besar tentu bicara tentang keselamatan. Keselamatan kasih karunia itu berkat besar yang tidak bisa Bapak Ibu beli dengan uangmu. Tidak bisa beli dengan pangkat dan jabatan yang ada padamu. Sekalipun kau punya seisi dunia ini, kau tidak bisa beli itu. Karena sorga hanya diberi akses bagi mereka yang percaya kepadanya. Yang setuju katakan amin. Dan kita ini orang-orang yang punya akses dan orang-orang yang punya anugerah. Yang dapat dengan cuma-cuma. Hari-hari ini saya lihat TikTok. Ada orang naik ke sorga, bisa ke sorga hanya dengan minum kopi. Kalau masih ada serbuk kopi di leher dan disinyalir masih ada di lambung, katanya dia bisa masuk sorga. Memang sorga ini kebun kopi apa? Sorga didapat itu hanya karena akses kita, ada orang dalam di sorga. Namanya Yesus Kristus. Itu berkat besar. Uangmu tidak cukup untuk membeli keselamatan itu. Uangmu tidak cukup untuk beli pengampunan dosa. Yang setuju katakan amin. Itu berkat besar. Uangmu tidak cukup beli damai sejahtera. Barangkali kau keluar klub malam tiap malam. Habis keluar kau akan alami yang bukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Tapi damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Walaupun engkau sedang berada dalam persembunyian seorang diri. Di sana kau temukan keramaian kehidupan karena ada damai yang Tuhan suplai bagimu. Dan tidak bisa dibeli dengan uang. Kau tidak harus bayar mahal, kau dapat damai itu. Ya setuju katakan amin. Iya, jadi kalau cuma sekedar goyang-goyang begini, habis kau keluar selesai urusan, kau tidak akan lagi ketemu yang damai, ya kan? Kau sudah keluar uang, sampai di rumah kau nggak mungkin goyang-goyang begini. Istri akan tampar nanti, ya kan? Ya, istri tahu dari mana kau datang. Lalu berkat besar bicara perlindungan ilahi. Perlindungan ilahi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Itu cuma Tuhan yang kasih. Kau tidak perlu bodyguard untuk mendampingimu. Model kayak saya kalau ada bodyguard kan gagah, ya kan. Ya, ada yang di depan, ada yang di samping, ada yang di belakang. Kalau Bapak Ibu masalaman, tunggu dulu bodyguard kasih oke atau tidak. Tidak perlu bodyguard. Pastor Kem tidak perlu bodyguard bersama dengan istri. Om Riki juga tidak perlu. Cukup Tuhan yang jadi penolong yang setia. Yang setuju katakan amin. Engkau tidak perlu buat batu perlindungan atau tubuh kolam perlindungan atau lubang perlindungan untuk kau sembunyi di situ. Tidak perlu. Yang setuju katakan amin. Sebab orang nomor satu pengawalan terbaik sedunia itu bisa kena tembak telinga. Untung masih kena telinga itu Donald Trump tuh. Ya, masih kena telinga. Kalau kena mati memang. Betul nggak? Dengar ini baik. Tidak ada perlindungan yang abadi dalam dunia ini. Cuma Yesus. Itu berkat terbesar. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ragu-ragu dengan segala kebaikan kemurahan Tuhan. Tapi saya tidak mau bicara tentang itu. Saya mau bicara tentang satu topik berkat besar. Bertalian dari kitab Lukas pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Haleluya. Saudara, ini saya baru minum kopi nih. Lagi segar-segarnya. Siapa suruh Pastor Kem tiba-tiba diam-diam dia kasih kopi. Namanya apa itu kopi? Lokasi, ya. Pokoknya mau dapat cari di lokasi aja. Di mana lokasi? Ini 38 menit itu. Betul. Tidak lama. Haleluya. Gilbert bilang mau lama, mau cepat, dia PPK sama. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi satu kali Alo pulang sekolah, dia pulang sekolah, dia bilang ke papanya, Papa, rasa-rasanya Papa ini adalah orang tua paling beruntung di dunia.
DP papa bilang begini. Ini bahasa Manado ya. Ah, masa? Kenapa kamu bisa bilang begitu, Alo, ke papa? Karena begini, papa. Mulai tahun depan, khusus tahun depan, papa tidak akan beli buku pelajaran buat Alo lagi. Masa? Memang? Lalu Alo bilang begini, karena Alo tidak naik kelas. Jadi ada hal-hal yang barangkali kita rasa itu bukan keberuntungan, justru ada keuntungannya. Artinya tidak semua yang kita pikir tidak beruntung, itu tidak beruntung. Betul? Jadi jangan cepat-cepat frustrasi, kecewa, pusing, hidung cengat-cengot, sakit kepala, tarik-tarik rambut, pas turun sudah banyak rambut kepegang. Jangan. Karena tidak semua yang kita rasa tidak beruntung, tidak menguntungkan. Apalagi yang kita yakini menguntungkan, itu jauh lebih menguntungkan. Beri tepuk tangan dulu. Haleluya. Jadi kalau baru pindah sana, pindah sini, Pastor Ken, itu mantap. Itu bukan ketidakberuntungan, keberuntungan. Akhirnya jatuhnya juga di tropik. Haleluya. Dan itu luar biasa. Kadang-kadang pikiran saya tidak mampu lagi mencernanya dengan akal ini. Haleluya. Tapi yang saya tahu itu semua perkara yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Kalau saudara punya iman yang model kayak begitu, itu baru hebat. Belajar pada Pastor Kem dan kekasih hatinya. Gembala yang Tuhan percayakan bagi Bapak Ibu. Haleluya. Luar biasa, saya sendiri kadang-kadang merenung. Masih lewat gak tahun ini? Saya kadang-kadang kalau tidur nggak nyenyak, mikir sama tim pastor, semua mitra ya. Kalau yang di Balikpapan, Pastor Andre itu sudah punya gereja. Sekarang dia bangun sekolah. Gereja mau bangun lagi lantai berapa itu? 3 ke 4. Keren. Pastor Kem di sini. Pastor Nano sudah punya tempat. Pastor Yuri udah punya tempat. Pastor Nenggolan yang ada di Cilengsi sudah punya tempat. Yang belum punya tempat cuma di sini dan yang sedang bicara. Kita sedang cari tempat yang jauh lebih baik. Haleluya. Haleluya. Lukas pada pasal ke-5. Buka. Ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-7 Alkitab bilang begini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Perhatikan, sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Bukankah ini bukti berkat besar? Berkat besar membuat semua yang menjadi fasilitas penampungnya hampir tidak cukup untuk menampung berkat besar. Artinya bahwa berkat besar ada berkat yang selalu lebih daripada apa yang kita pikirkan. Berkat yang tumpah ruah. Berkat yang selalu ada sisa. Berkat besar. Berkat yang tidak hanya sekedar buat kita makan hari ini selesai. Tapi berkat yang selalu ada sisa untuk persediaan hari esok. Perhatikan kalimat selanjutnya. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang lalu mereka bersama-sama, katakan, lihat kalimat ini, bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan sehingga hampir tenggelam. Berkat besar itu adalah berkat yang selalu ada sisa. Bukan cuma hanya sekedar sisa dari sisa, tetapi berkat yang bisa dibagikan kepada orang lain. Saudara bisa bayangkan 2 perahu terisi dengan ikan yang cukup banyak. Orang kalau terima berkat besar, dia harus berani berbagi. Ya, setuju, katakan amin. Karena kau tidak berbagi, kau tenggelam dengan ikan-ikan dan berkat itu sendiri. Ya kan? Jadi kalau orang dapat berkat besar, dia harus berani berbagi.
Karena kalau tidak berbagi, dia akan tenggelam dengan berkatnya sendiri. Berkat yang Tuhan kasih, kau akan tenggelam dengan berkat itu juga. Dan hanyut, dan akhirnya semua berkat itu hilang percuma. Tapi kalau kau berbagi, maka di sini penuh, di situ penuh. Dan akhirnya itu menjadi berkat bagi hidupmu hari ini dan hari esok nanti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini terjadi di sebuah tempat. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, satu waktu nanti saya berdoa Bapak Ibu akan ke sana. Saya sudah 2 kali ke tempat yang sama di tempat itu. Di situ kemudian Tuhan percayakan, bilang kepada Petrus, tongkat gembala, gembalakan domba-dombaku di atas batu karang ini. Kau dirikan jemaatku di tanganmu sendiri, dan tebarkan jalamu sebentar ke sana dan kau akan tangkap sejumlah besar ikan. Alkitab berkata bahwa satu ketika Yesus menjumpai murid-muridnya sedang menjala ikan dan mereka tidak dapat apa-apa. Memang pada Tasik Galilea atau Dani Galilea itu punya keunikan sendiri. Ikan keluar pada malam hari. Kalau saudara tebar ikan di laut, dia bisa turun datang waktu malam dapat, waktu siang juga dapat. Tapi di Danau Galilea, nah ikannya itu kan ikan-ikan mujair begitu ya. Ada yang sudah ke sana, Om Riki pernah ke sana belum? Yang sudah pernah ke sana ada? Belum juga. Ya, nanti pergilah. Ikannya itu ikan Petrus itu ikan mujair, tapi gede-gede. Gede-gede. Saya berdoa supaya Pastor Kem ajak-ajak bendahara. Bendahara, Ibu Bendahara tolong bawa kekasih-kekasihnya ini ke sana ya. Jangan lupa ajak saya ya. Ya. Kan kalau ajak saya pun gratis, Bu. Pokoknya kalau bilang ke sana saya gratis karena saya yang bawa rombongannya. Ya kan? Gratis, nggak usah pusing. Ya, hanya pusing bagaimana waktu pulangnya aja. Ya, itu ikannya gede-gede, ya kan? Ikan mujairnya itu. Tapi saya tidak tahu perilaku daripada ikan mujair ini hanya keluar waktu malam hari. Dan memang itu bertahun-tahun budayanya keluar waktu itu. Sehingga waktu Petrus dan rekan-rekannya sampai ke darat, dibilang sama Yesus, adakah lauk paukun? Tidak ada. Semalam-malaman, lihat ini baik. Saya cuma mau kasih tahu begini. Dalam kadang ketika kita bekerja keras, semalam-malaman, bahkan seharian, kita nggak bawa pulang apa. Kadang kita sudah lakukan yang terbaik. Kita udah kuras keringat, kuras tenaga, kuras energi. Apalagi yang belum kuras. Semua udah dikuras nih. Tapi dalam seharian, kita nggak pulang apa-apa. Coba Bu, kalau suami pergi dari pagi, paginya baru pulang, dia tidak bawa apa-apa. Ibu berdiri di depan pintu, dia cakar pinggang dan dia bilang begini, kau tidak angkat kaki pergi lagi dan bawa sesuatu, kau jangan pulang sampai nanti lusa. Kadang begitu, ada ibu-ibu kayak yang model kayak begitu sama suaminya. Aduh ibu-ibu jangan terlalu kasar mainannya, ya kan? Kasihan sudah suami pergi pagi, pulang dia tidak bawa apa-apa. Tolong kasih pijitan yang manja sedikit, papa sini pijat. Besok kau pergi lagi, dia udah akan dapat sesuatu. Ya kan? Jangan dimarah-marahin, ya kan? Karena kadang-kadang dalam sehari-harian kita bekerja, kita pulang tidak bawa apa. Ini sebuah realitas kehidupan. Dan waktu Yesus tahu mereka tidak tangkap apa-apa, Yesus bilang, tebarkan jalamu agak sedikit ke dalam. Petrus punya alasan yang cukup kuat untuk memberi sanggahan terhadap apa yang menjadi perintah Yesus. Guru, semalam-malaman kami telah melakukannya, kami tidak dapat apa-apa. Rasanya menjadi barang mustahil kalau nanti perintahmu ini kami lakukan. Itu aneh bin ajaib kalau kami terima sesuatu. Tetapi Petrus, pada apa yang Tuhan perintahkan untuk mendapatkan berkat yang besar, dia tunduk dan taat. Hello, berkat besar datang itu hanya karena kita belajar tunduk dan taat. Saya dalam 19 tahun pengembalaan mengalami berkat-berkat yang di luar akal pikiran manusia hanya karena taat. Karena mau taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Saya keliling Indonesia penginjilan dan kadang sampai tengah jalan uang habis, tetapi karena taat saya masih bisa kembali dan pulang dan bahkan ada sampai hari ini. Hello. Banyak tempat yang saya injak dengan kakiku hanya karena taat pada apa yang Tuhan mau dan Tuhan perintahkan.
Tidak punya alasan yang cukup untuk bertanya-tanya. Tuhan, kamu nanya? Gak perlu. Dalam melihat dan mengalami mujizat berkat besar, gak perlu nanya, gak perlu kasih alasan buat Tuhan. Cukup Tuhan yang kasih alasan buatmu. Saya percaya, kalau Pastor Kem terlalu punya banyak alasan untuk melanjutkan pelayanan ini, jangan-jangan juga gak di Grand Tropic, ya kan? Dari budget iblis ke sampingnya atau ke iblis. Kan di iblis tinggal nyerong sedikit. Ke iblis. Soalnya ketika Pastor Kem bilang sama saya bahwa nanti iblis budget tidak bisa dipakai. Hah? Kenapa? Tidak bisa dipakai. Jadi, saya bisa bayangkan. Saya nggak tahu pergumulannya mereka. Saya yang dengar sebagai seorang pembina sakit perut. Tapi apa daya, tak bisa ku buat apa-apa. Mau saya jual diri untuk bantu. Udah nggak laku, Pak. Udah nggak laku. Sedangkan yang di sana aja gak keurus, apalagi mau urus yang di sini. Saya pikir dalam hati, oh Tuhan, kalau dia tidak bisa melewati tahun ini, itu berarti double si hilang satu. Mujizat Tuhan lakukan. Berkat besar ketika pikiran kita sudah tidak mampu melakukannya. Tuhan yang bikin cara untuk melakukan. Saya tidak bikin PowerPoint-nya ya Bapak Ibu. Hal pertama yang ingin saya bagikan bagi saudara. Berkat besar. Tuhan dapat mendatangkan berkat yang tak terduga. Yang dapat meniadakan logika manusia yang meragukannya. Tuhan dapat mendatangkan berkat yang besar secara tidak terduga. Yang dapat meniadakan logika manusia yang meragukannya. Kira-kira saya mau tanya, Petrus meragukan apa yang dikatakan Yesus? Pasti. Karena untuk itulah dia bilang sama Tuhan, Guru, semalam-malaman kami bekerja dan kami tidak mendapatkan. Logika manusia memang tidak mungkin. Tapi pada apa yang kita taat pada perintahnya, Alkitab berkata berkat itu meniadakan logika kita meragukan. Pak, Bu, untuk urusan Tuhan, untuk urusan mujizat, untuk urusan berkat, untuk urusan kesembuhan, untuk urusan jalan keluar dari yang tidak ada menjadi ada, itu tidak perlu diragukan lagi kuasa dan pertolongan Tuhan. Jangan kasih alasan kepada Tuhan dengan apapun alasannya. Karena alasanmu bukanlah sebuah alasan yang cukup untuk membuat Tuhan turun tangan. Kita tidak punya cukup alasan untuk berbicara dan meragukan pertolongan dan mujizat Tuhan. Hanya Tuhan yang besar mengalirkan berkat besar bagi hidup kita. Tugas kita, bagian kita hanyalah taat. Ya, setuju, katakan amin. Jadi semua yang Tuhan perintahkan, semua yang Tuhan instruksikan, semua yang Tuhan arahkan, kita harus lakukan tanpa pakai perhitungan. Yang bikin berkat besar mulai kemudian tersendat bagi hidup saudara. Saudara pakai perhitungan. Ini rasa-rasanya tidak mungkin. Bagi Petrus dan teman-temannya itu tidak mungkin. Kalau saya waktu itu, saya hanya asal sekedar saja melakukannya. Dan saya tidak punya keyakinan bahwa itu pasti menangkap sejumlah besar itu. Karena memang perhitungan kita nggak dapat. Tidak dapat. Saya tahu pelayanan ini berjalan bukan karena perhitungan manusia. Ya Bu Gembala ya. Bu Gembala lihat saya kayaknya. Pastor Kem ya. Ya. Kalau kita berhitung Bu Bendahara ya. Kalau dalam hitungan manusia, mustahil ini. Mustahil. Tapi kalau Tuhan yang hitung kasih kita, yang mustahil, itu semua dimungkinkan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Untuk urusan Tuhan, jangan pakai perhitungan. Ya setuju, katakan amin. Lakukan aja, selesai urusan. Saya kan bulan yang lalu ketika saya datang, yang saya bilang, Tuhan berkati gereja
cabang kami yang di Cilengsi. Bapak Ibu, tak lama lagi tiang-tiang mau dipasang tuh. Tiang-tiang WF-nya mau dipasang. Keren. Dana miliaran rupiah, akal dan pikiranku tidak sanggup memikirkannya lagi. Sedangkan hari ini dapat 1 juta dari orang saja, siapa mau kasih, Bu? Jangankan itu, kita udah minta kemana-mana belum tentu orang kasih, iya kan? Kita udah pinjam kemana-mana belum tentu orang kasih tuh, iya kan? Tapi berkat besar datang saat kita tidak lagi bisa berhitung, Tuhan perhitungkan. Haleluya. Makanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk urusan Tuhan jangan hitung-hitungan, sebab Tuhan tidak pernah berhitung menyatakan mujizatnya bagi hidup kita. Dia menyatakan mujizatnya dengan tidak terduga sama sekali. Jangan ragukan Tuhan. Rencana Tuhan tidak ada batasnya dan tidak bisa diatur oleh pikiran manusia yang terbatas. Pak, Bu, pikiran kita tidak bisa atur pikiran Tuhan yang tidak terbatas itu. Jadi jangan pikiran kita atur pikiran Tuhan. Saya tahu bahwa mungkin hari-hari ini saudara sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan yang sangat krusial. Dan mungkin saja bisa bikin saudara frustrasi. Kita mau buka-bukaan. Saudara pikir kita hamba-hamba Tuhan juga nggak punya masalah. Pak, Bu, punya masalah. Seabrek-abrek. Tapi bukan berarti bahwa kita menyerah, putus asa, dan pengen bunuh diri aja. Orang hadapi masalah cepat-cepat bunuh diri. Coba bisa bayangkan satu ketika Pastor Kem, saudara datang. Lalu dia naik ke Grand Tropic minta izin. Dia lompat dari jendela, dia bunuh diri. Kenapa? Karena pusing memikirkan pekerjaan Tuhan di GBI Double Sig yang ada di Grand Tropic. Biar, saya bilang gak usah dikubur, biar aja dibuang kemana terserah. Bisa bayangkan. Bisa bayangkan tiba-tiba saudara dengar kabar berita pendeta Dr. Yopindolu buang diri dari lantai 11 di sebuah hotel tertentu. Rasanya karena sudah sanggup lagi menghadapi kenyataan dan derita pelayanan ini. Gak usah dikubur, Pak, kasih makan di anjing aja. Gak usah ditangisi. Untuk apa kita melayani sepanjang waktu hidup kita? Dan hanya matinya sia-sia dengan cara yang demikian. Hanya urus persoalan yang belum tentu persoalan yang begitu berat bagi kita. Pak, bagi saya persoalan itu tidak ada yang tidak bisa selesai. Ya, setuju, katakan amin. Karena pikiran Tuhan lebih besar dari pikiran kita. Tuhan atur segala sesuatu lebih besar daripada kita bisa atur semuanya. Dan lihat apa yang terjadi. Waktu mereka mulai taruh jalannya, mereka dapat jumlah ikan yang banyak. Jalan mereka hampir koyak, bos. Lalu kemudian dia butuh perahu yang lain untuk bisa isi ikan-ikan itu. Keren punya. Mau terima berkat besar, jangan pernah ragukan apa yang Tuhan nyatakan bagi hidup. Yang kedua, berkat besar. Bicara Tuhan tidak pernah salah. Dan tidak pernah meleset dalam janjinya. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah meleset. Bapak Ibu, ketika berkat datang ke rumahmu, itu tidak pernah salah. Dia tahu nomor rumah tempat kau punya rumah. Mungkin nomor rumah 15, ada di sebelahnya 15A. Sebelahnya 15B, sebelahnya 15C, sebelahnya lagi 15D. Berkat itu mau datang ke 15B di mana kau tinggal di situ. Dia tidak akan salah. Ini bukan paket yang barangkali datang ke rumahmu yang bisa saja salah. Paket. Dia tanya 15 tidak ada, dia tanya 15A tidak ada, dia tanya 15C tidak ada, dia tanya 15D tidak ada. Paket dibawa pulang karena 15B tidak ada di tempat. Tapi berkat Tuhan datang, dia tepat sasaran. Tanpa hanya taruhannya yang A, yang B, yang C. Inikah tempat kontrakan Pastor Kem Pertatiti? Ya, tidak perlu tanya. Ini bukan kurir tukang bawa paket. Paket. Tuhan tidak pernah salah.
Dan dia datang dekat-dekat. Saya sudah datang dari rumahmu, kau tidak ada, maka kujumpai kau di sini. Terimalah berkat ini. Beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dan meleset. Saya ngomong ini karena saya punya pengalaman-pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Berkat besar. Itu jalurnya pas, Pak. Jalurnya pas. Dia tidak pernah salah jalur. Karena kalau dia salah jalur, dia akan masuk jurang. Dia salah jalur, dia tidak akan sampai tujuan. Berkat besar, jalurnya pas. Tujuannya pas. Dan dia sampai pada sasaran yang tepat, alamat yang tepat, orang yang tepat, dengan nama yang tepat. Tuhan tidak pernah salah nama. Kau bisa ganti namamu, tetapi Tuhan tidak pernah lupa dengan nama yang kau ganti itu. Namamu boleh salah huruf di KTP, tetapi Tuhan tahu nama yang salah huruf di KTP. Tepat pada waktunya, dia datang kepada orang yang tepat. Mau kau ganti kulit wajahmu, kau poles dengan rupa apamu, kau sulam bibirmu, kau sulam alis matamu. Dia tahu bahwa itu bekas sulaman. Sehingga tepat pada orangnya dia kasih. Itu berkat yang tepat. Ya setuju, katakan amin. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah meleset. Haleluya. Berkat besar ku alami dalam banyak hal yang Tuhan kerjakan. Pernah lihat kan gaya kan kalau pakai jas begini tidak beda-beda sama Om Riki. Kita suka lihat Om Riki gaya itu ya. Badan dari dulu begitu aja. Saya dengan Pastor Kem udah mengembang ke kanan, ke kiri, ke depan. Pengen coba model kayak begitu. Saya khawatir takutnya diet lalu tiba-tiba mati gara diet. Orang bilang begini, gara-gara dia puasa terpaksa lagi. Haleluya. Tuhan tidak pernah salah dan tidak pernah meleset dalam janjinya. Yang suka salah dan meleset itu kita. Berapa banyak suami meleset dan salah dalam janjinya kepada istrinya? Mah, tenang, mah. Ya, tenang. Nanti nih kalau papa berhasil. Kalau cuma berlian yang harga 5 miliar, 10 miliar. Gampang untuk papa kasih ke mama. Sebagai bukti cinta kasih sampai maut memisahkan kita. Udah punya uang banyak, ditagih sama istrinya, masih ada keperluan lain. Saya dengan istri, makanya sampai hari ini saya tidak pakai cincin kawin. Ya, ada Pastor Ken masih pakai? Nggak ada juga. Jangan-jangan udah dijual. Saya bilang ke istri saya waktu saya selesai menikah, ayo sayang, saya mau bawa kamu pergi ke bulan madu. Madunya hilang, tinggal bulannya. Karena saya bawa dia ke Kalimantan pedalaman. Nyampe di Semarang, uang kami habis. Istri bilang, bulan madu rupa model apa dibawa ke hutan-hutan seperti itu. Nyampe di Semarang, madunya habis, tinggal bulannya. Lalu kemudian singkatnya kan tidak ada uang lagi. Laka cincin kawinlah yang menjadi korbannya. Hasil bulan madu, yang habis madu tinggal bulannya. Jualah cincin kawin itu. Akhirnya kami dua bisa kembali ke Jakarta. Saya bilang, saya peluk dia dan saya bilang, tenang saya. Sesegera mungkin itu akan kembali ke tangan. Dan sudah sekian lama kami menikah. Sampai sudah punya anak 3. Barang itu tak kembali-kembali. Darah Yesus Tuhan tolong. Dalam janji kita banyak meleset-melesetnya Pak. Jadi Bu, kalau ada suami yang minta cincin kawin mau, tenang mah dijual dulu, digade dulu. Tanya dia, kapan kasih kembalinya? Kalau dia bilang, tenang. Saya ragu itu kayaknya kembali. Karena kita ini, bapak-bapak ini kan pemain semua. Banyak bicara enak di depannya aja. Sisanya pokoknya urusan belakang. Haleluya. Ngomong sampai cincin kawin ya. Jadi Pastor Kem punya sudah diamankan. Haleluya. Pokoknya kalau hamba Tuhan sudah tidak ada di tangan, saya jamin udah entah di lubang mana itu ya kan. Haleluya. Jadi inilah yang luar biasa Tuhan. Bapak Ibu,
Saya ini bersyukur banget ya. Punya sahabat-sahabat yang luar biasa. Pastor Kem ini sahabat yang luar biasa. Waktu dulu ya kita ini belum, siapa yang kenal kita? Wah sekarang baru numpang keren begini ya kan? Iya kan? Dulu Pak Bu, aduh 20 tahun yang lalu. Siapa yang model, waduh kampungannya masih kelihatan banget. Sekarang udah nggak terlalu kelihatan kampungan ya kan? Dulu waduh, udah kecil, kurus, hitam, kering, kampungan banget lah pokoknya. Menikah aja modal nekat Pak. Modal nekat, panjar sini, panjar sana. Ya, saya jemput istri pakai jas di tengah jalan. Bayangkan sambil ngeri punya. Habis menikah saya bilang, aduh Tuhan, mau kemana? Untuk Pastor Kem dan teman-temannya. Ada beberapa teman, ada beberapa. Mereka surprise, bikin surprise buat kami. Taruh kami di hotel. Pakai uang mereka itu. Keren punya. Cuma kurang ajarnya itu yang. Udah kasih tinggal di hotel memang. Jam-jam 1. Mereka datang bertamu. Gak pulang-pulang. Sudah pulang bertamunya. Tiba-tiba ada alasan aja lupa. Orang tidak mengerti apa orang lagi malam pertama. Akhirnya semua tertunda jadinya. Nakal nih nakal. Udah servis tapi tidak mengerti sahabatnya itu. Tapi puji Tuhan. Untuk itulah saya bisa masuk hotel. Keren punya. Luar biasa. 2 hari 2 malam lagi. Keren punya. Jadi kalau Bapak Ibu, kalau menikah belum ada modal hotel, bilang aja sama Pak Gembala, saudara. Haleluya. Janji Tuhan itu tidak pernah terlambat. Ya, setuju katakan amin. Dia berdaulat dan dia tidak pernah gagal dalam janjinya. Haleluya. 10 menit terakhir, yang ketiga yang terakhir. Haleluya. Berkat besar bicara, Tuhan bisa buat apapun. Dan Tuhan bisa ubah keadaan apapun dalam waktu yang singkat sekalipun untuk mendatangkan kebaikan. Yang bisa terima katakan amin. Tuhan bisa buat apapun dan ubah keadaan apapun dalam waktu yang singkat sekalipun hanya untuk mendatangkan kebaikan. Waktu Yesus jumpa dengan murid-muridnya, hanya dalam waktu yang singkat dia berkata, tebarkan jala. Dan dalam waktu yang singkat itu mereka menemukan dan mendapatkan sejumlah ikan yang banyak. Waktu Yesus berada di pesta perjamuan di Kana. Waktu ibu Yesus berkata, Yesus, mereka kekurangan anggur. Dalam waktu yang begitu sangat singkat, air diubah jadi anggur. Dengar ini baik. Mujizat itu tidak pakai tunggu lama dalam tangan Yesus. Dia bisa bikin segala sesuatu. Waktu Yesus jumpa murid-muridnya dan berada di padang dan mereka sedang berada di puluhan ribu orang. Alkitab berkata sedang ada 5.000 laki-laki di luar perempuan dan anak-anak. Dan Yesus perintahkan kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Lalu murid-murid tidak tahu dari mana datang makanan untuk bisa mencukupi orang banyak ini. Dari tangan seorang anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan. Berkat besar terjadi dan ada sisa. Berkat besar itu dibuat dengan cara yang singkat menurut pandangan Tuhan. Dan Yesus bisa lakukan itu kapan saja, di mana saja, tanpa perlu pakai apapun yang menjadi perhitungan manusia. Ingat ini baik, Yesus bisa bikin apa saja dan bisa ubah apa saja. Untuk itu jangan pernah lupakan Tuhan. Apa yang kau punya hari ini, dalam hitungan detik dengan kuti tangan ini namanya, dan kedipan mata bisa lenyap dari hidupmu. Jadi jangan bangga dengan kepunyaanmu hari ini. Mungkin hari ini kau punya harta yang banyak. Mungkin hari ini kau punya jabatan yang tinggi. Mungkin hari ini kau punya persediaan yang banyak. Jangan bangga dengan itu. Sebab ketika Yesus bilang begini, selesai. Tetapi kalau Yesus pengen tambahin, semua makin banyak. Yang setuju katakan amin. Maka jangan pernah lupa urus Tuhan punya urusan. Dari banyaknya urusanmu yang kadang kau bikin sendiri. Saya ingatin Bapak Ibu. Saya hanya ingatin. Sebab semua yang kita cari dalam dunia ini tidak kita bawa. Tidak kita bawa. Paling jas buat laki-laki. Dan
Kebaya kalau mungkin ibu-ibu ya tahu blazer ya kan. Dengan petiknya Pak. Tiap hari kita cari pagi sampai malam. Waktu kau mati bahkan untuk hari terakhir di rumahmu kau tidur pun mungkin istri tidak akan bawa ke sana. Karena istri bilang taruh di rumah merepotkan. Baking susah. Istri taruh di rumah duka. Kau selesai di situ. Masih mending kalau malam dijaga sama istri. Kalau istri suruh orang lain jaga. Coba. Mau bilang apa? Maka selama kita hidup. Jangan lupa Tuhan punya urusan. Paling didatangi. Di mana almarhum disimpan? Pendeta Dr. Yopindolo magister pendidikan Kristen. Sekolah 12 tahun bos. Dari S1 sampai S3 bos. Tapi ketika datang nama itu tidak disebut. Almarhum ditaruh di mana? Jenazah lagi ditaruh di mana? Kalau masih mending orang mati itu ditaruh di mana? Ngeri Pak. Tapi saya percaya kalau Tuhan punya urusan kita utamakan. Maka mati kita pun Tuhan perhitungkan. Alkitab bilang berharga dan mulia. Alkitab bilang keuntungan. Alkitab bilang kebahagiaan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berkat besar selalu ada sisa. Dan gak ada yang lebih baik daripada itu. Perhatikan. Berkat besar selalu ada sisa.